Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bangsa Indonesia bersatu sudah paham, sudah jelas. Kalau bangsa Indonesia bersatu berkiblat pada Arab, Arab berkiblat pada Amerika, Amerika berkiblat kepada Yogyakarta, ke Gunung Kidul, Yogyakarta, kemudian Merbabu, kemudian Merapi, Klaten, Surakarta, Wonogiri, ke Gunung Kidul. Jadi sekarang sudah jelas kalau Yogyakarta daerah istimewa, yang benar-benar istimewa. Kalau Jakarta sudah tidak bisa menjadi panutan, sekarang kembali ke Yogyakarta, tepatnya Raja Jin Hulu Balah Tuan Pusar Bumi. Demikian, maaf lahir batin pada bangsa bersatu dan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Yogyakarta. Itulah yang disebut umat fitrah. Kitabnya alam tergelar gemelar tersirat sebelum tersurat. Tidak kesampaian seruan Rasul. Tidak berkitabkan Al-Quran hadis. Kitabnya dari jagat gemelar tergelar gemelar tersirat sebelum tersurat. Jadi Al-Quran hadis bermuara dari jati di bangsa Indonesia bersatu, dari jati diri setiap manusia bangsa ketuhanan seluruh alam. Demikian pernyataan saya sebagai seorang anak manusia yang tetap tak lepas dari mengawasi, melihat, meneliti, menghitung, memantau, jalannya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mudah-mudahan Indonesia tidak berdiri lagi presiden yang menghasilkan pakem dunia dari demokrasi. Pakem dunia tidak berasal dari bantuan manusia-manusia politik ke partai, tapi adalah dari Allah di surga yang diilhaman, diwahyuan kepada saya. Itulah 4 kebijakan dari sebuah kebijakan untuk mencabut naroko jahanam seluruh umat manusia bangsa dan di seluruh alam, terkandung dalam 7 garis-garis besar haluan dunia yang disebut surat perintah 11 Maret. 1. Setiap kepala negara harus melunasi utang negara, bongkar kerewetan bangsa. Kedua, menjawab cita-cita berhidup tenang, tentram, bahagia, sejahtera, merdeka dari dunia sampai surat tiada batas, tiada berketusan, terkandung dalam perguruan sastra Jenderal Yuningrat Kasih Nyatan sedunia bagi seluruh alam. Yang ketiga, menghutankan hutan kembali yang dipatok bangsa Belanda dari negara mulut bumi. Itu rumahnya jin, setan, hewan, siluman, iblis. Kalau tidak, ya sudah, sekarang kemasukan iblis dajjal semua yang tidak mengikuti apa yang saya katakan. Tidak mau pulang jadi bangsa, tidak pulang jadi diri sendiri. Seluruh manusia di muka bumi akan kemasukan karena egois, ambisi, emosi, akan kemasukan iblis dajjal. 4. Bertanggung jawab 2/3 jumlah bangsa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kelima, membimbing bangsa untuk pegang peran penting dalam perubahan untuk menjadikan bangsa dan negara teladan dunia atau negara mercusuar dunia. Yang keenam, harus menjaring, menggiring, menyaring umatnya masuk kandang selamat, kandang Rasul, belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah dari yang Kristen, Islam, Buddha, Hindu yang sudah punya kitab masing-masing untuk menjadi manusia bangsa ketuhanan, untuk menjadi di Indonesia, untuk menjadikan bangsanya pegang peran penting dalam perubahan untuk menjadikan Indonesia merdeka menjadi negara teladan dunia atau mercusuar dunia. Yang keenam, harus menjaring, menggiring, menyaring umatnya masuk kandang selamat, kandang Rasul, belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Soal mau ke surga Kristen, Islam, Buddha itu silakan. Yang ketujuh, membimbing bangsa untuk ikut andil dalam perdamaian dunia, menangkis kesalahan sosial ekonomi global yang menjepit sosial ekonomi kerasulan negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang seperti negara bangsa bersatu di bumi pertiwi. Sekian, selamat berjuang anak-anak muda, generasi kita ke depan. Jangan sampai terjebak ke dunia dalam politik lagi. Jangan menjadi iblis dajjal lagi. Sekarang perubahan pola pikir manusia. Balikkan pola pikir dari penguasa menjadi pemimpin. Hanya membalikkan pola pikir. Jadi demikian, kita harus damai dan bersatu, mengakui
minta ampun dari kejelekan diri kita, minta pertolongan dari keburukan amal-amal kita, minta perlindungan di kejahatan perbuatan kita. Balikkan pola pikir kita manusia harus tobat, tobat kembali pada pedoman Allah dan tuntunan dalam Al-Quran. Demikian juga suasana ekonomi kerasulannya. Demikian maaflah dan pada keturunan kamu umat-umat yang masih punya sifat wujud manusia. Kita kembalikan wawasan, nalar, akal dan tujuan kita kembali kepada akal yang benar dan benar. Umat Islam yang berkutat pada Al-Quran tidak mau damai dan besar pulang ke negara Raja Salman sana, negara Rusia sana. Jangan ada di bumi pertiwi. Demikian tegas saya harus tegas Pak Jokowi harus berdirilah. Saya pendukung, saya penyambung lidah perjuangan Partai Demokrat Pamrih atas nama Indonesia Bersatu plus umat manusia bangsa ketuhanan di seluruh alam yang harus pulang ke jati diri bangsa, pulang jati diri sendiri yang tidak mau kehilangan wawasan atau nalar, akal dan tujuan bagaimana kita dari dunia mencapai surga sampai akhirat yang tiada batas, tiada berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.